Pada suatu malam di sebuah rumah, diperlihatkan seorang kakak beradik yang bernama Davina dan Lily, yang sedang bermain sebuah permainan berhantu bernama Lizzie Borden melalui cerminnya, dengan mengucapkan mantra berkali-kali. Oh my gosh, what? Sekilas dari cermin itu, Davina merasakan hawa yang tak enak, bahkan juga mendengar suara aneh di sekitarnya. Namun Lily sama sekali tak mempercayainya, dan menganggap Davina hanya mencoba untuk menakut-nakuti dirinya. Seriously, stop! Selby! Keributannya itu pun justru didengar ibu mereka yang bernama Catherine. Davina mencoba memberitahu tentang kengerian dari cermin itu, tetapi Catherine justru juga tak mempercayainya, dan meminta mereka berdua untuk segera tidur. Di saat Davina sedang tidur, Lily pun langsung membangunkannya, jika dirinya mendengar suara aneh dari lorong rumahnya, yang membuat dirinya pun ketakutan. Davina pun langsung mencoba untuk memeriksanya, namun ia hanya melihat ibunya yang berdiri terdiam di sana, dan langsung pergi begitu saja. Davina pun memberitahu pada Lily, jika ia hanya melihat ibunya saja di sana. Namun seketika itu, terjadi sesuatu yang mengerikan padanya. Dan kita pun beranjak pada kisah utama, yang kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Emily, yang sedang membaca koran berita tentang dua bocah yang tak lain itu Davina dan Lily, dikabarkan telah menghilang, dan menurut berita, kejadian itu mungkin berkaitan dengan permainan Lizzie Borden yang Davina dan Lily mainkan sebelumnya. Kawannya yang bernama Selby pun justru tak percaya dengan alasan kematiannya itu, yang baginya sungguh tak masuk akal. Not a child. Just with everything going on. But contrary to popular belief, I'm not. Di sini Selby bersama pacarnya yang bernama Kyle, berencana mengajak Emily untuk mengadakan acara Friendsgiving Getaway, yakni sebuah perayaan bersama kawan-kawannya di sebuah daerah terpencil. Pada saat akan berangkat, Emily sejenak melihat kembali berita itu di korannya, yang dirinya masih penasaran dengan penyebab dari hilangnya mereka. Mereka pun mulai melakukan perjalanannya, dengan waktu yang cukup lama. Di tempat tujuan mereka, terdapat kawan mereka yang bernama Rupert dan Amelia, telah menunggu kedatangan mereka, dan tak lama, mobil Emily pun telah sampai tujuan. Mereka pun langsung saling temu kangen, mengingat mereka sebelumnya sudah lama tak saling bertemu, yang akhirnya mereka pun memutuskan untuk merayakan pertemuannya di sini. Tempat perkumpulan mereka kini di sebuah kastil kecil yang berada di daerah terpencil, yang tempat ini dipilih sendiri oleh Kyle, karena satu-satunya bangunan tua mewah yang masih kokoh berdiri. Mereka pun beristirahat sejenak, sembari menikmati bir, dan mengobrol-ngobrol bersama. Out the bush around her ankles. You don't know how to handle. Sure handle the whole independence thing. Emily sendiri seketika itu, tiba-tiba teringat dengan masa lalu dari dirinya, tentang kematian kedua orang tuanya itu, yang sama sekali tak dijelaskan penyebabnya. Emily? Around people again. Okay, yeah, go for it. Saat Emily sedang berada di kamarnya, tiba-tiba muncul seorang wanita yang membawa kapak di belakangnya. Emily mencoba untuk eksplorasi di sekitarnya dari kastil ini, namun tampaknya, kastil ini memiliki penghuni lain selain mereka berlima. Di sana ia melihat barang-barang di atas loteng itu, yang salah satunya sebuah cermin, yang mirip dengan cermin milik kakak beradik sebelumnya. Whoa, it's really cool in here. Yeah, I'm fine. Beralih pada Kyle dan Rupert, yang sedang berjalan-jalan santai di halaman, dan tak sengaja Kyle menemukan kapak yang tergeletak di dekat pohon, yang menurutnya, mungkin pemilik dari kastil ini sebelumnya hobi menebang pohon di sekitarnya. Kembali pada Emily dan Selby, yang di sini Selby memandang Emily tampak aneh, sama sekali hanya melamun dan menyendiri saja, yang menurutnya, mungkin Emily masih berduka dengan kematian orang tuanya itu. Emily meyakinkannya, jika dirinya baik-baik saja, yang dirinya hanya merasa, bahwa kastil ini tampak memiliki sedikit hawa yang buruk pada dirinya. You claim. Your order. Mereka berlima pun kembali berkumpul bersama menikmati keakrabannya itu, tetapi tidak dengan Emily, yang dirinya melihat cermin itu di dalam kardus, dan mulai terus menatapnya. No, hey, are you coming? Yeah.
Malam pun tiba. Emily sendiri sebenarnya masih terpikirkan dengan berita tentang dua gadis yang menghilang, hanya gara-gara permainan Lizzie Borden, yang membuat dirinya pun sangat penasaran. Mereka pun agak bingung dengan permainan tersebut, dan kebetulan Kyle yang paham dengan kisah dari permainan itu, ia pun langsung menceritakan tentang seorang gadis bernama Lizzie Borden, yang dimana pada tahun 1892, ia dulunya pernah menghabisi ibunya dengan kapak sebanyak 40 kali serangan, dan ayahnya sebanyak 41 kali. Karena kekejamannya itu, Lizzie pun ditangkap oleh kepolisian. Namun karena kurangnya bukti yang valid, akhirnya Lizzie pun dibebaskan. Tetapi masyarakat setempat tetap menganggapnya sebagai pelaku, dan mereka terus mencaci makinya, hingga membuat Lizzie pun depresi, dan akhirnya meninggoy. Kini kasus tersebut masih menjadi misterius, siapa pelaku sebenarnya, dan kejadian itu memang berdasarkan dari kisah nyata, yang kalian sendiri bisa membaca kisahnya itu di Mbah Google, atau kalian bisa melihat kisah fullnya di film Lizzie Borden Chronicles. Kembali pada mereka, yang saat ini masih saling berpendapat dari siapa pelaku sebenarnya itu, dan Selby pun juga menambahkan tentang lagu dari kisah Lizzie Borden, yang barang siapa yang berani menyanyikan lagu tersebut di depan cermin, maka roh dari Lizzie akan muncul dengan membawa kapak, dan siap akan membunuhinya. Tapi untungnya itu hanya sebuah mitos, sehingga hal tersebut sama sekali tak akan terjadi. Tak sampai di situ, Kyle pun mulai menceritakan tentang mitos kebenaran dari permainan Lizzie game yang dialami oleh masyarakat setempat, bahwa pada suatu malam, terdapat seorang gadis yang sedang melakukan permainan Lizzie Borden di cerminnya, dengan mengucapkan mantra dan nyanyian dari Lizzie Borden. Namun sayangnya, ia lupa mengakhiri permainannya itu, sehingga di saat dirinya sedang asyik mandi berendam, terdapat sosok wanita dengan membawa kapaknya, kemudian langsung menghabisi gadis itu terus-menerus sebanyak 40 kali. Rupert dan Amelia yang masih tak percaya dengan kisah tersebut, ia pun meminta Kyle untuk membuktikan kebenaran dari permainannya itu. Tanpa basa-basi, Kyle dan Selby pun langsung menyiapkan barang-barang yang akan mereka lakukan untuk memulai permainannya itu. Kyle pun langsung menjelaskan tentang permainannya itu pada mereka, dan mengajak mereka bersama-sama mengucapkan mantra dan nyanyian dari kisah pembunuhan Lizzie Borden dengan harapan, jika Lizzie bisa segera muncul menampakkan dirinya. Lalu seketika itu, lilin di sana pun mulai padam, dan secara ajaib, cermin tersebut mulai menampakkan seorang wanita yang diduga itu Lizzie Borden, dan diperlihatkan juga dari Lizzie yang mulai menghabisi kedua orang tuanya dengan kapaknya. Mereka semua benar-benar terkejut dengan apa yang dilihat, seolah-olah itu benar-benar penglihatan yang nyata. Kyle pun langsung menenangkan Emily yang tampak sedang gelisah, dan menyuruhnya untuk tak terlalu memikirkan reaksi dari permainannya itu, yang itu hanya efek dari perasaan buruknya saja. Mereka berlima pun kini masih gelisah atas permainannya itu, yang masih saja terbayang-bayang hingga sekarang. Selby sendiri pun langsung meminta maaf pada Emily yang masih berduka dengan kematian orang tuanya, yang harus ikut mengalami keburukan dari permainan ini, meskipun Emily sendiri mengaku baik-baik saja. Emily kini hanya duduk sendirian di luar, lalu Selby kembali menghampirinya, untuk menemani kesendiriannya itu. Emily pun bercerita sekilas tentang rasa traumanya terhadap kematian orang tuanya, yang menjadi latar emosionalnya untuk merasakan konflik batinnya, yang penuh dengan rasa bersalah, kehilangan dan ketakutan, bahwa mungkin hal ini terhubung dengan kejadian mengerikan dari permainan itu sebelumnya. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan terdapat sesosok wanita yakni Lizzie Borden yang memantaunya, sembari memegang kapaknya. Tak sampai di situ saja, Lizzie pun kini juga mulai menggentayangi Rupert yang sedang mengambil bir di dapurnya. Pada saat Rupert sedang menikmati udutnya, ia pun menyadari, jika terdapat seseorang di semak-semak di depannya. Tetapi saat diperiksa, disinilah Lizzie Borden mulai menampakkan wujudnya. Amelia sendiri yang dari tadi sedang menunggu Rupert tak kunjung kembali ke kamarnya, ia pun memutuskan untuk mencarinya di dapur. Amelia mencoba untuk terus memanggilnya, namun Rupert tak kunjung keluar.
Pada saat itu, ia melihat Rupert yang sedang berjalan pincang menuju ke sebuah ruangan, dan saat diperiksa, ia pun dibuat terkejut dengan kondisi Rupert saat ini dan kemudian... Emily sendiri yang sedang tidur, mulai merasakan mimpi dari kehidupan Lizzie dulunya, yang di sana diceritakan tentang Lizzie yang mendapatkan perlakuan buruk dari ayahnya, setelah ayahnya menikah lagi dengan ibu tirinya, dan menganggapnya sebagai pembantunya. Dan disinilah, karena ia tak tahan lagi, Lizzie melihat kapak di dekatnya, dan mulailah ia melakukan aksi kejamnya pada kedua orang tuanya itu. Emily yang mendengar kegaduhan di lantai bawah, ia pun mencoba untuk menghampirinya. Dan di sini giliran Emily yang menjadi korban berikutnya, dengan diperlihatkan Amelia yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Saat di ruangan itu, ia sekilas melihat Amelia dan Rupert di hadapannya, dan bersamaan dengan Lizzie Borden yang juga mulai menampakkan dirinya. Namun seketika itu, mereka bertiga pun langsung menghilang di hadapannya. Dengan panik, Emily pun mulai menceritakan apa yang ia lihat sebelumnya pada Kyle dan Selby yang tiba-tiba menghilang, dan menurutnya sangat tak masuk akal. Bahkan ia juga melihat sesosok Lizzie Borden di hadapannya. Emily menduga, jika kemunculan Lizzie Borden di sini, karena mereka tak menutup permainannya tadi secara sempurna, sehingga mereka telah membuka portal dunia arwah dari Lizzie Borden itu sendiri di cerminnya. Selby pun menenangkannya, bahwa mungkin kondisi pikiran Emily sedang buruk, sehingga ia meminta untuk tenang dan meyakinkannya, bahwa permainan itu sama sekali tak nyata. Mereka bertiga pun bersama-sama memeriksa tempat Emily melihat penampakan tersebut, tetapi mereka sendiri sama sekali tak menemukan seseorang pun di sana. Kyle yang mencoba terus mencarinya, ia pun menemukan senter milik Rupert yang tergeletak di tanah. Karena ia merasa curiga, ia pun segera kembali masuk ke dalam, dan langsung menuju kamar Rupert dan Amelia. Namun setelah dihampiri, ia tak menemukan mereka berdua di kamarnya. Dan ia pun langsung menghampiri Emily dan Selby, jika Rupert dan Amelia telah menghilang dari kastil ini. Namun seketika itu, Emily yang panik, mengajak Selby untuk segera menyelesaikan permainannya itu. Tetapi saat ia akan menuju ke tempat permainan itu, Lizzie telah berada di sana, dan langsung menghancurkan cermin tersebut. Emily pun langsung mengajak Selby ke atas loteng, tempat di mana ia menemukan cermin lain sebelumnya. Setelah itu, mereka berdua bersama-sama mengucapkan mantra dari Lizzie Borden, untuk menutup portalnya melalui cermin itu. Di saat itu, teror dari Lizzie Borden pun berhenti. Emily merasa, jika mantra penutupan portalnya telah berhasil, tetapi Selby dengan ketakutan tetap mengajak Emily untuk pergi dari sini secepatnya. Mereka berdua pun perlahan-lahan keluar dari kastil ini untuk menuju ke mobilnya. Namun tanpa diduga, lalu Emily pun mendapatkan ingatan dari kisah Lizzie sebenarnya, yang dimana kita diperlihatkan dengan adegan penghabisan dari kedua orang tuanya di kastil ini, tempat Emily dan kawan-kawannya huni. Awalnya Lizzie memang benar-benar ingin menghabisi kedua orang tuanya itu, namun ia pun terkejut melihatnya, ketika pembantu rumahnya yang bernama Bridget Sullivan, lebih dulu menghabisi kedua orang tuanya. Dia melakukan semua ini, hanya demi menyelamatkan penderitaan dari Lizzie selama ini. Namun Lizzie justru tak ingin Bridget ikut campur dengan permasalahannya ini, sehingga Lizzie pun balik menghabisinya, dan menyembunyikan jasadnya itu. Tetapi pada akhirnya, Lizzie lah yang harus ditangkap, atas tuduhan dari pembunuhan pada kedua orang tuanya itu. Akhirnya Emily pun mengetahui, kisah sebenarnya dari Lizzie Borden itu sendiri, yang intinya, Lizzie adalah salah satu korban kekerasan dari kedua orang tuanya, sekaligus juga korban dari tuduhan dari pembunuhan kedua orang tuanya itu, yang ternyata juga senasib dengan Emily itu sendiri, dari penyebab kematian kedua orang tuanya itu. Namun teror itu tak berhenti begitu saja,
Lizzie Borden selaku penghuni dari kastil ini pun mulai mewariskan terornya itu pada Emily, karena dari awal Lizzie telah mengincar Emily, yang juga senasib dengan dirinya. Selby yang melihat Emily telah berubah menjadi mengerikan pun segera lari dan bersembunyi darinya. Dengan penuh ketegangan, Selby berusaha untuk bersembunyi darinya. Tetapi pada ujungnya, Emily berhasil menemukannya, dan Selby tetap berusaha untuk terus berlari menjauhinya. Selby memohon pada Emily untuk tak membunuhinya, dan berusaha untuk menyadarkan Emily yang telah terasuki oleh Lizzie. Awalnya Emily perlahan-lahan mulai tersadarkan, namun karena jiwa Emily telah tersatukan dengan jiwa Lizzie, di akhir film, kita pun diperlihatkan dengan dua orang gadis yang sedang bermain dari permainan itu, yang kali ini mantranya dirubah menjadi nama Emily, bukan lagi Lizzie Borden. 40 wax in which she gave her cousin 41. Awalnya mereka menganggap, jika permainan ini hanya sebuah mitos, dan kemudian... Dan kini Emily lah yang akan menjadi arwah penerus dari Lizzie Borden itu sendiri. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Lizzie Borden Game. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.